Pertama, saya selaku manajer timnas senior dan selaku ketua badan timnas PSSI, pertama mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegagalan ini. Kalau ditanya berkaitan dengan evaluasi, saya selaku manajer dan ketua badan timnas tentu akan membuat laporan, saya akan membuat laporan ke ketua umum, wakil ketua umum, dan teman-teman Exco secara keseluruhan. Saya akan buat laporan itu agar supaya laporan itu bisa dipakai untuk evaluasi. Mendasari itu nanti keputusan sepenuhnya. Saya harap teman-teman, ini juga kebetulan ada teman-teman Exco di belakang saya ikut mensupport. Mohon kiranya agar segera melakukan rapat Exco yang dipimpin oleh Pak Ketua Umum dan Wakil Ketua. Kali ini saya mohon semua untuk betul-betul turut serta. Erick Thohir sepakat tunjuk Sintayong tangani Timnas U17, respons cepat usai kegagalan ASEAN Cup. Kegagalan Timnas Indonesia U17 di ajang ASEAN Cup U17 menjadi pukulan yang cukup menyakitkan bagi pecinta sepak bola tanah air. Harapan tinggi yang sempat disematkan kepada skuad Garuda Muda harus pupus setelah hasil yang kurang memuaskan, termasuk laga krusial yang tak mampu dimaksimalkan. Momen tersebut bukan hanya menjadi akhir dari perjalanan di turnamen, tetapi juga menjadi titik evaluasi besar bagi Federasi Sepak Bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak membutuhkan waktu lama untuk merespons situasi tersebut. Dikenal sebagai sosok yang tegas dan cepat dalam mengambil keputusan, Erick langsung menggelar evaluasi menyeluruh terhadap performa tim, mulai dari aspek teknis, mental, hingga strategi permainan. Dari hasil evaluasi itulah muncul satu langkah besar yang cukup mengejutkan publik. Erick Thohir dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Sintayong untuk mengambil alih penanganan Timnas Indonesia U17. Keputusan ini menjadi sorotan luas, mengingat Sintayong selama ini dikenal sebagai sosok pelatih dengan pengalaman internasional yang kuat serta rekam jejak dalam membangun tim muda yang kompetitif. Langkah ini dinilai sebagai upaya serius PSSI dalam membangun fondasi sepak bola usia muda yang lebih solid. Erick percaya bahwa kegagalan di ASEAN Cup bukanlah akhir, melainkan awal dari proses pembenahan yang lebih besar. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Timnas U17 membutuhkan sentuhan pelatih yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada pembentukan karakter dan mental bertanding. Sintayong sendiri bukan nama asing dalam sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari segi permainan maupun mentalitas. Disiplin tinggi, organisasi permainan yang rapi, serta keberanian menghadapi tim besar menjadi ciri khas yang melekat pada tim asuhannya. Jika kesepakatan ini benar-benar terrealisasi, maka publik tentu menaruh harapan besar pada Sintayong untuk membawa perubahan nyata di level U17. Tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Ia harus mampu membangun kembali kepercayaan diri para pemain muda, sekaligus menyiapkan mereka untuk menghadapi kompetisi internasional yang semakin ketat. Selain itu, penunjukan Sintayong juga diharapkan dapat menciptakan kesinambungan filosofi permainan dari kelompok usia muda hingga tim senior. Dengan demikian, para pemain memiliki jalur perkembangan yang jelas dan terarah. Di sisi lain, keputusan ini juga memicu berbagai reaksi dari publik dan pengamat sepak bola. Ada yang menyambut positif langkah tersebut sebagai keputusan tepat dan visioner. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan efektivitasnya, mengingat beban tugas Sintayong yang sudah cukup besar di level tim nasional senior. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, satu hal yang pasti, PSSI menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pembenahan. Kegagalan di ASEAN Cup dijadikan momentum untuk berbenah, bukan sekadar disesali. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana langkah ini akan dijalankan ke depan. Jika Sintayong benar-benar memimpin Timnas U17, maka publik akan menantikan gebrakan baru, baik dari segi taktik, pembinaan pemain, maupun hasil di lapangan. Sepak bola Indonesia memang tidak pernah lepas dari dinamika.
Namun, di balik setiap kegagalan selalu ada peluang untuk bangkit. Dan kali ini, harapan itu kembali disematkan pada sosok Shin Tae-yong dan langkah berani Erick Thohir dalam menata ulang masa depan Garuda Muda. Kegagalan Timnas Indonesia U17 di ajang ASEAN Cup U17 menjadi pukulan yang cukup menyakitkan bagi pecinta sepak bola tanah air. Harapan tinggi yang sempat disematkan kepada skuad Garuda Muda harus pupus setelah hasil yang kurang memuaskan, termasuk laga krusial yang tak mampu dimaksimalkan. Momen tersebut bukan hanya menjadi akhir dari perjalanan di turnamen, tetapi juga menjadi titik evaluasi besar bagi Federasi Sepak Bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak membutuhkan waktu lama untuk merespons situasi tersebut. Dikenal sebagai sosok yang tegas dan cepat dalam mengambil keputusan, Erick langsung menggelar evaluasi menyeluruh terhadap performa tim, mulai dari aspek teknis, mental, hingga strategi permainan. Dari hasil evaluasi itulah muncul satu langkah besar yang cukup mengejutkan publik. Erick Thohir dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Shin Tae-yong untuk mengambil alih penanganan Timnas Indonesia U17. Keputusan ini menjadi sorotan luas, mengingat Shin Tae-yong selama ini dikenal sebagai sosok pelatih dengan pengalaman internasional yang kuat serta rekam jejak dalam membangun tim muda yang kompetitif. Langkah ini dinilai sebagai upaya serius PSSI dalam membangun fondasi sepak bola usia muda yang lebih solid. Erick percaya bahwa kegagalan di ASEAN Cup bukanlah akhir, melainkan awal dari proses pembenahan yang lebih besar. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Timnas U17 membutuhkan sentuhan pelatih yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada pembentukan karakter dan mental bertanding. Shin Tae-yong sendiri bukan nama asing dalam sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari segi permainan maupun mentalitas. Disiplin tinggi, organisasi permainan yang rapi, serta keberanian menghadapi tim besar menjadi ciri khas yang melekat pada tim asuhannya. Jika kesepakatan ini benar-benar terrealisasi, maka publik tentu menaruh harapan besar pada Shin Tae-yong untuk membawa perubahan nyata di level U17. Tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Ia harus mampu membangun kembali kepercayaan diri para pemain muda, sekaligus menyiapkan mereka untuk menghadapi kompetisi internasional yang semakin ketat.